diambil, baru diserahkan kepada pembelinya. Nah, apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain. Yang pertama itu bisa mengembalikan atau dikembalikan dan yang telah diterimanya atau menggantinya. Ya, yang selanjutnya itu bisa dengan cara mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Ya, kalau misalkan barang itu tidak sesuai, maka bisa diganti atau dikembalikan uangnya atau diganti dengan barang yang sesuai yang telah disepakati di atas. Yang tadi ada contohnya di atas itu beli mangga dengan kualitas atau dengan grade-nya itu grade A, ya kualitas yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat baik. Tapi pas 2 bulan mendatang pas 2 bulan mendatang ternyata barangnya itu atau mangganya itu tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal. Nah, maka ada 2 pilihan. Kalau tidak bisa mengembalikan, maka harus dikembalikan uang tersebut. Ya, apabila tidak ada persetujuan dari penjual dan pembeli. Kalau pembelinya menyetujui, sudahlah tidak apa-apa, misalkan barangnya tidak sesuai dengan grade A tapi saya minta harganya dipotong. Nah, itu nanti ada kesepakatannya lagi gitu ya. Ada pembahasannya lagi. Nah, selanjutnya mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesan sebagai persediaan. Nah, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekan. Nah, mekanisme seperti ini disebut sebagai paralel salam. Nah, selanjutnya next. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pembiayaan istisna. Nah, produk istisna menyerupai produk salam. Nah, tapi dalam istisna itu ada perbedaannya ya. Pasti ada perbedaannya meskipun menyerupai produk salam atau menyerupai akadnya seperti salam, pasti ada perbedaannya. Tapi dalam istisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Nah, pembayaran skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Nah, ketentuan umum pembiayaan istisna adalah adalah spesifikasi barang pesanan atau harus jelas seperti jenisnya, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Ya, mungkin sama aja kayak salam di atas, tapi ya sama jenisnya aja ya, harus jelas, mungkin sama ketentuan atau kriterianya harus sama gitu ya. Jenisnya, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadinya perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Ya, apabila ada perubahan kalau di pembiayaan istisna itu ditanggung oleh nasabah gitu ya, karena ada perubahan. Oke, nah di samping itu ada ada ilustrasi atau ada gambarnya. Ya, nanti teman-teman bisa dilihat saja lah ya untuk gambar atau ininya. Mungkin itu aja penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang mekanisme akad murabahah. Nah, ini akan disampaikan oleh rekan kita atau teman kita oleh Bunga. Kepadanya dipersilahkan.
Jadi saya ulang kembali, mekanisme akad murabahah itu ada dua problemnya. Nah, yang problem pertama itu ada Farhan membeli sebuah telepon genggam dari Ahmad secara tunai, dibayarkan secara tanggung, yaitu 2 juta rupiah. Nah, cara yang kedua atau problem yang kedua yaitu Farhan menjual kembali telepon tersebut kepada Yusuf dengan harga 2 juta rupiah secara tunai. Sedangkan transaksi komoditi murabahah yang ada di bank syariah adalah nasabah mengajukan pinjaman ke bank syariah secara 10 juta rupiah, sebesar 10 juta rupiah. Bank syariah akan membeli komoditi dari broker A di bursa jangka secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, bank syariah akan menjual komoditi kepada nasabah sebesar 10 juta rupiah plus 2 juta rupiah secara margin sebagai margin secara tanggung. Nah, yang keempat, nasabah meminta bank syariah sebagai agen untuk menjual komoditi milik nasabah ke broker B melalui bursa komoditi secara tunai. Kemudian di sini ada mekanisme akad salam. Pembiayaan akad salam adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang atau komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai kesepakatan melalui pembayaran dari awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian. Pembiayaan akad salam akan terjadi apabila komoditas hasil bumi banyak terjadi pada komoditas hasil bumi atau pertanian. Dalam prakteknya, pembeli akad salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uang kepada petani sebagai nasabah. Dari uang itu, petani akan memiliki modal untuk mengelola pertanian dan memberikan kewajiban kepada bank syariah. Selanjutnya ada mekanisme pembayaran istisna. Nah, mekanismenya yaitu yang pertama, secara keseluruhan atau sebagai pembayaran di muka setelah akad namun sebelum pembuatan barang. Yang kedua, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Dalam pembayaran ini mungkin adanya pembayaran termin sesuai dengan proses pembuatan aset istisna. Yang ketiga, pembayaran ditanggungkan setelah penyerahan barang. Yang keempat, kombinasi dari cara pembayaran di atas. Contoh dalam prakteknya, akad istisna pada dasarnya merupakan kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Mungkin akan terbayang istisna itu berlaku untuk barang kerajinan saja, jika terdengar sekilas saja. Namun, akad istisna ini bisa terjadi dalam pembelian rumah. Contohnya, apabila rumah dipesan sesuai dengan keinginan seorang individu, maka termasuk dalam akad istisna. Misalnya, individu tersebut ingin rumah dengan desain minimalis dengan terdapat 5 kamar dan ada kolam renangnya. Maka dapat memesan rumah KPR perbankan syariah untuk memenuhi keinginan tersebut yang menyediakan fasilitas tersebut. Baik, terima kasih kepada